Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pemirsa sekalian, kali ini kita akan mempelajari ilmu shorof dari dasar, dari nol insyaallah. Dan Anda yang menyaksikan channel Rumaiso TV ini, dan mudah-mudahan sudah berlangganan dengan channel ini, sudah ada pembahasan sebelumnya, bahkan ada 2 pembahasan. Yang pertama Al-Muyassar, dan itu kami susun dalam 70 video, dan itu pelajaran langsung. Nanti yang ingin mempelajari ilmu nahwu secara mendalam bisa pelajari itu, dan ada satu playlist lagi tentang ilmu nahwu namun tidak sampai selesai dari pembahasan Ustadz Aceng Zakaria Al-Muyassar fi ilmin nahwi. Nah, kali ini kami akan menambah dengan pembahasan Al-Kafi sebagaimana permintaan dari para subscriber yang berlangganan dengan channel kami Rumaiso TV. Jadi mereka meminta kelanjutan dari pembahasan Al-Muyassar itu apa. Saya sarankan untuk mempelajari ilmu shorof terlebih dahulu yang dasar lagi, tidak yang Al-Muyassar yang jilid 2. Karena dengan Al-Muyassar sendiri yang jilid 1, insya Allah kalau itu dipahami baik-baik, nanti akan mudah untuk membaca kitab Arab. Ditambah ya dengan pelengkapnya ilmu shorof ini. Ilmu nahwu dan ilmu shorof itu apa sih tujuannya? Jadi ilmu nahwu kita itu mempelajari harokat akhirnya. Dan kita mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Ya, kita mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Sedangkan ilmu shorof itu kelengkapannya. Jadi tadi kalau itu harokat akhir, ilmu shorof kita mempelajari perubahan kata ini, bentuknya dari kata yang satu ke kata yang lainnya, sehingga perubahan ini diketahui, akhirnya kita bisa membaca satu kata itu secara utuh. Kan Arab gundul itu, kitab Arab gundul kan tidak ada harokat sama sekali. Nah, ilmu nahwu itu membantu memahami harokat akhirnya dan kedudukan kata dalam kalimat itu. Sedangkan ilmu shorof ya itu untuk mempelajari ya perubahan suatu kata ini jadi bentuk yang lainnya. Ini ada namanya Kamus Al-Munawwir ya, Arab Indonesia terlengkap. Ada juga yang Indonesia Arab. Namun saya sarankan memiliki kamus ini. Untuk membaca kamus ini harus punya bekal ilmu shorof terlebih dahulu. Ya, harus punya bekal ilmu shorof terlebih dahulu. Karena kamus ini hanya berisi kata demi kata dengan susunan fi'il madhi. Ya, kata kerja bentuk lampau. Kemudian dia akan memberikan perubahan kata. Ya, perubahan kata kita akan cari di situ. Jadi fi'il madhi ini kalau dalam kamus ini sebagai kata dasar. Kata dasar ini yang kita cari dalam kamus, misalnya kataba, nanti berubah jadi yaktubu. Saya cari dalam kamus tidak dengan kata yaktubu cari di huruf ya, bukan. Ya, saya bukan cari di huruf ya, namun saya bawa kata ini ke kata dasarnya dalam kamus Al-Munawwir, yaitu kataba. Nah, untuk mudah memahami kamus ini ya harus dengan ilmu shorof dulu. Tanpa ilmu shorof ya tidak akan bisa untuk memahami ya kamus semacam ini. Nah, itu contoh. Jadi pelajarannya ilmu nahwu ya, saya bagi ilmu nahwu ini untuk mempelajari harokat akhir. Ya, saya jelaskan simpelnya ya biar memudahkan dulu memahami. Akhir suatu kata. Misalnya hadza rajulun. Ya. Ini adalah seorang laki-laki. Dia bisa berubah harokat akhirnya ini menjadi
marartu bi rajulin. Lihat, ini ada perubahan harokat. Dhamma menjadi kasrah. Nah, itu ilmu nahwu itu. Di samping itu dia ilmu nahwu itu mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Dia sebagai, kalau dalam bahasa kita ya, subjek, predikat, atau objek. Mempelajari kedudukan kata dalam kalimat. Kedudukan kata dalam kalimat. Misalnya, doroba Aliyun al-kalba. Ya, daraba Aliyun al-kalba. Ali memukul anjing. Jadi kalau diterjemahkan itu dari subjeknya dulu. Ali memukul anjing. Nah, kita tahu nanti di sini Ali itu kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut subjek ini fa'ilun. Terus kalau anjing itu dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan objek, namanya maf'ulun bihi. Nah, itu nahwu. Ya, itu mempelajari nahwu. Jadi kata ini kita tahu kedudukannya. Kata ini kita juga tahu kedudukannya. Ini kalau dalam bahasa Indonesia tadi subjek. Kalau ini dalam bahasa Indonesia itu objek. Maf'ulun bih. Nah, untuk melengkapi ini ada ilmu shorof. Ya, ilmu shorof itu mempelajari perubahan kata. Itu mempelajari perubahan kata. Tadi seperti saya isyaratkan tadi, ada kata satu itu bisa berubah. Misalnya menulis itu kataba. Misalnya menulis itu kataba ya. Kataba itu bisa berubah. Nanti kita ketahui dari ilmu shorof, dia berubah menjadi yaktubu. Ya. Dia berubah menjadi yaktubu. Nanti dia bisa berubah jadi kata bentuk lain lagi. Kataba itu telah menulis, bentuk lampau, dalam bahasa Inggris itu past tense. Yaktubu itu bentuk sedang dan akan datang. Berarti bentuk sekarang ini dan nanti future.
Ya, bentuk present dan bentuk future. Sedang berlangsung atau continuous atau present atau ya bentuk akan datang future. Jadi akan berubah. Namun punya kata dasar nih tadi. Ini dalam bentuk fi'lun. Madin. Fi'il madhi. Dia berubah seperti itu. Ya. Jadi lengkap. Kita tahu perubahan kata ini sehingga depannya kita tahu harokatnya ini. Oh, ini bacanya kataba ini. Ini berubah jadi yaktubu. Harokat depannya ini kita tahu. Yang ini tahu, ini tahu, ini tahu. Karena dari perubahan tadi. Nah, harokat akhirnya ini ilmu nahwu. Sempurnalah nanti kita menguasai Arab gundul seperti itu. Nah, di sini Ustadz Aceng itu katakan ada muqaddimah, dia muji Allah, kemudian berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dijelaskan urgensinya dan hajat tiap muslim itu pada bahasa Arab itu daruriyun jiddan, sangat-sangat darurat sekali. Karena memang untuk memahami Al-Quran dan Sunnah ya dengan memahami bahasa Arab. Dan Allah telah memerintahkan kepada kita untuk berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dan kita tidak mungkin memahaminya dengan pemahaman yang sempurna kecuali dengan ya mengenal bahasa Arab, lebih-lebih ilmu nahwu dan sorab. Jadi ini ilmu yang berpasangan. Lebih-lebih ilmu nahwu dan sorab. Lalu beliau sebutkan, ya beliau telah terbitkan yang buku Al-Muyassar 3 jilid. Kemudian buku Al-Kafi yang kita bahas saat ini ya. Ini kita bahas Al-Kafi. Ini jilid pertama. Namun ada 3 jilid juga. Di mana juz pertama itu mempelajari sulasil mujarrad. Juz kedua itu mempelajari sulasil mazid, rubai, mujarrad wal mazid dan seterusnya. Dan di sini juga nanti dibahas dengan pembahasan yang mudah sebagaimana kebiasaan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Ustaz Aceng dan memberikan contoh dan latihan-latihan yang banyak. Wallahu a'lam. Ya, demikian terlebih dahulu ya sesi yang pertama. Semoga Allah beri taufik dan hidayah.